Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Karya Mandiri. Di spesial hari ini saya akan membahas secara tuntas ya apa itu kompor oli bekas dan apa saja manfaatnya dan seperti apa untuk kelebihan dari kompor oli bekas di bengkel kami ya. Tentunya kita akan juga memberitahu ke teman-teman bagaimana tutorial penyalaan dan juga mematikan kompor oli bekas secara langsung ya. Dan kita akan bahas tuntas di sini ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan ya. Dan tentunya sebelum membahas secara tuntas kompor oli bekas di bengkel kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sharly Margareta. Saya owner admin langsung dari bengkel Karya Mandiri ya teman-teman. Yang pertama saya akan membahas ya teman-teman di sini apa itu kompor oli bekas ya. Jadi kompor oli bekas di bengkel kami itu tentunya kenapa kok kita kasih nama kompor oli bekas, karena bahan bakarnya itu dari oli bekas, minyak goreng jelantah ataupun solar bekas ya teman-teman, atau solar baru itu ya teman-teman. Kalau solar bekas kan tidak ada ya teman-teman, jadi solar baru itu juga bisa ya teman-teman. Dan tentunya kita memanfaatkan limbah daripada terbuang. Biasanya untuk teman-teman setelah menggoreng minyak jelantahnya yang pastinya kebuang ya secara cuma-cuma, atau oli bekas dari hasil tap-tapan motor teman-teman pastinya terbuang. Jadi kita memanfaatkan limbah yang ada ya di sekitar kita daripada menjadi limbah yang akan didaur ulang lalu dijual lagi ya teman-teman. Kenapa kok dari bengkel kami itu mempunyai inisiatif ingin membuat kompor oli bekas? Karena di lingkungan kami, di desa kami itu untuk gas itu sudah langka teman-teman. Selain sudah langka, untuk harganya juga agak mahal, ada 1-2 itu agak mahal. Jadi kita punya inisiatif bagaimana membantu rakyat atau masyarakat Indonesia atau luar Jawa untuk bisa tetap memasak dengan super hemat dan super irit ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang barusan bergabung bisa langsung simak ya, kita juga ada di video selanjutnya kita sepilkan bagaimana hasil dari api kompor oli bekas ya teman-teman. Sering juga banyak yang menanyakan untuk kompornya itu berasap atau tidak, berbau atau tidak. Dan itu tentu sebelum pembuatan kita sudah memikirkan terlebih dahulu ya. Untuk kompor oli bekas di bengkel kami itu tidak berasap dan juga tidak berbau. Dan tentunya juga tidak berlanges di alat masakan teman-teman ya, jadinya tidak merusak alat masakan teman-teman. Dan tentunya dari hasil api dari kompor oli bekas itu tidak merah ya teman-teman. Jadi untuk hasil apinya itu biru teman-teman, seperti kompor mawar. Kalau teman-teman tahu kompor mawar yang biasanya untuk kulineran-kulineran memasak bebek, seafood ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk bahan bakarnya cukup oli bekas, minyak jelantah, solar bekas. Dan untuk minyak jelantah atau oli bekasnya itu 1 liter oli bekas bisa untuk memasak 3-4 jam itu pakai api yang besar. Kalau api yang kecil itu bisa lebih ya teman-teman. Dan pastinya kalau apinya itu terus membesar ya teman-teman, nanti kan dimasakkan juga bisa gosong ya. Jadi kita juga sekarang ada model terbaru itu sudah kita pasang untuk penyetel apinya. Jadi bisa untuk membesar kecilkan apinya ya teman-teman. Jadi lebih memudahkan seperti kompor gas memasak biasa. Dan tentunya ada juga yang bingung apa saja sih model kompor oli bekas di bengkel kami. Jadi model kompor oli bekas di bengkel kami itu ada 5 model ya teman-teman. Yang pertama itu yang tungku. Model tungku itu model mata kompor saja ya teman-teman. Itu cocok sekali buat teman-teman yang sudah punya lowongan di rumah. Jadi tinggal dimasukkan saja. Yang kedua ada juga kompor bulat ya. Kompor bulat itu nanti bahannya dari betoneser 12-an ya teman-teman, yang pastinya sangatlah kuat dan itu cocok sekali untuk teman-teman memasak di drum ya. Dan tentunya itu belum satu paket dengan tangkinya ya, nanti tangkinya bisa dibuatkan sendiri dari galon mineral atau bekasnya dikasih keran. Dan untuk teman-teman yang inginnya kompor langsung siap pakai, sudah tinggal penyalaan saja, itu saya sarankan pakai kompor yang ini kita sepil untuk kompor tipe jumbo ya teman-teman. Kompor rangkanya sudah ada tangkinya, jadi sudah siap pakai, tinggal penyalaan saja ya. Dan untuk yang kelima itu untuk kompornya itu super hemat ya untuk harganya. Itu kompor 2 tungku teman-teman. Untuk kompor 2 tungku kita sudah menggunakan ukuran jumbo ya untuk kompornya, dan tengahnya itu sudah ada tempat untuk menaruh panci ya teman-teman. Saat penggorengan sudah ada tempat penaruh pancinya atau bisa dibuat panggangan juga. Jadi lebih hemat lagi ya teman-teman, jadi bisa masak di 2 panci sekaligus ya. Jadi seperti kompor gas memasak biasa. Jadi selain melayani untuk kompor oli bekas standar bengkel kami juga melayani requestan dari teman-teman ya.
Jadi selama kita mampu, kita juga melayani requestan dari teman-teman. Jadi bisa langsung kirim untuk gambar dan fotonya melalui WA admin ya. Dan untuk yang pertama, cara penyalaan kompor oli bekas secara benar di bengkel kami, kita siapkan untuk tisu oli bekas dan juga kita siapkan untuk kompor media yang akan kita uji coba ya. Yang pertama kita tuang saja teman-teman untuk olinya di tank di mata kompornya itu, dan jangan sampai untuk olinya itu dituangkan lebih dari titik nozzle-nya ya. Jadi sebelum titik nozzle-nya itu kita tuangkan sedikit saja untuk pertama penyalaan teman-teman, hanya cuma pertama penyalaan. Nanti dimasukkan untuk tisunya ya teman-teman. Dan apa tujuan dari tisu itu kita bakar, itu tujuannya untuk memancing agar bisa menyala ya teman-teman, hanya untuk permulaan saja. Dan jangan lupa kita siapkan untuk tongkat. Kalau di sini kita pakai pakan las ya teman-teman, yang terbuat dari besi, itu tidak mudah terbakar, itu untuk meratakan apinya agar apinya bisa merata ya teman-teman. Lalu setelah itu kita ratakan pakai tongkat itu. Lalu kalau sudah sekiranya merata ya untuk apinya, kita langsung nyalakan untuk kipas blowernya. Dan banyak sekali yang bertanya kipas blower itu tujuannya apa? Kipas blower itu tujuannya untuk merubah api merah yang berasap dan berbau itu menjadi api biru yang tidak berasap dan tidak berbau. Hanya seperti itu. Dan untuk kipas blowernya itu juga tidak boros listrik, hanya 15 watt saja teman-teman. Tujuannya hanya seperti itu saja. Nanti kalau posisi api sudah menyala, nanti kan untuk apinya biasanya tidak merata, nanti bisa diratakan pakai tongkatnya itu ya teman-teman, seperti itu. Ketika nanti ada keluar asap di bagian jalur oli, nah itu solusinya hanya satu teman-teman, cukup dituangkan untuk oli bekasnya di bagian jalur olinya itu, nanti untuk asapnya itu menghilang sendiri. Jadi kenapa kok keluar asap di jalur oli, itu biasanya untuk olinya masih kurang, seperti itu. Dan nanti untuk tangkinya itu sebagai penampungan oli bekasnya atau minyak goreng jelantahnya. Jadi nanti kalau teman-teman untuk memasak di waktu yang cukup lama, nanti bisa dituangkan untuk oli bekasnya di tangkinya ya teman-teman, sebagai penampungan. Nanti untuk kerannya cukup dibuka sedikit saja ya teman-teman untuk mengalirkan oli bekasnya agar api tetap menyala secara sempurna ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan media memasak teman-teman. Kalau teman-teman hanya memasak sebentar, tidak usah menampung oli di bagian tangkinya. Tetapi kalau untuk masak yang cukup lama, bisa ditampungkan di bagian tangkinya. Dan seperti itu ya teman-teman, cara menyalakan kompor oli bekas dengan benar. Dan bagaimana solusi jika keluar asap juga sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk apinya bisa dilihat sendiri ya, untuk apinya sangatlah besar ya teman-teman. Jadi untuk memasak sangatlah cepat juga. Dan untuk oli bekasnya tentunya super hemat ya, 1 liter oli bekas bisa untuk memasak 3-4 jam juga ya teman-teman. Jadi seperti itu, kenapa kita buat kompor oli bekas, bisa untuk memudahkan teman-teman, cocok juga untuk pengusaha-pengusaha pemula ya, untuk menambahkan keuntungan juga ya teman-teman pastinya. Dan untuk bahan bakarnya juga sangatlah mudah dicari juga. Dan untuk teman-teman yang ingin order kompor oli bekas di bengkel kami, tentunya cukup langsung hubungi nomor admin ya. Untuk nomor adminnya nanti saya taruh di video ini juga. Langsung saja nanti WA ke admin, apa saja model kompor oli bekas, nanti pastinya dijawab oleh adminnya juga. Dan cara menyalakannya juga sangatlah mudah ya teman-teman, dengan manfaat yang sangatlah banyak. Dengan cara menyalakan seperti itu sangatlah imbang ya teman-teman. Dan untuk apinya juga lebih besar dari kompor gas juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk harganya tentunya sangatlah terjangkau, sangatlah merakyat ya teman-teman, kalau dilihat dari kelebihannya juga. Dan segitu dulu ya teman-teman untuk video pembahasan untuk kompor oli bekas secara tuntas. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan atau mempunyai pertanyaan atau minta disupilkan apapun, bisa langsung komentar di kolom komentar kami ya. Nanti kita jawab-jawab dan kita balas lewat video selanjutnya ya teman-teman.
Untuk teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat lagi membuat video konten-konten tentang pembahasan kompor oli bekas ya teman-teman. Jadi segitu dulu untuk review kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.